Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Desmai di vlog lagi, yeay. Hari ini saya ngevlog lagi dan sama seperti kemarin-kemarin saya mau bikin 3 video yang nanti akan terpisah-pisah di dalam 3 part video. Dan isinya, kalau yang 3 video yang lalu isinya kan review ya, jadi kita ngomongin tentang produk-produk. Yang kali ini kita akan sharing. Jadi saya mau ngajak teman-teman sharing dari beberapa hal yang saya dapetin selama beberapa minggu kemarin dan pengen saya bagi ini di YouTube channel, dan semoga bisa bermanfaat juga buat saya sendiri dan buat teman-teman semua. Jadi jangan lewatkan semua videonya, tonton sampai selesai. Oke, video yang pertama nih, saya pengen kita sharing tentang satu hal yang sebenarnya dari minggu-minggu kemarin tuh sudah pengen saya bahas. Cuman ya udahlah, pending dulu karena kebetulan kemarin memang mau review beberapa produk. Nah, jadi baru saya sharingkan sekarang. Sharingnya itu tentang apa? Entah kenapa bagi saya ya, menjelaskan atau berbicara atau berbagi tentang introvert itu tuh menarik kalau buat saya. Nah, mungkin nih ada yang bertanya-tanya juga gitu, kenapa sih Mbak Desma itu dikit-dikit tuh story-nya tuh introvert gitu ya, terus dikit-dikit yang dibahas tuh introvert gitu, terus bahkan di bio pun di Instagram saya tulis di situ introvert leader gitu. Kenapa sih selalu bawa-bawa kata introvert gitu, seakan-akan kok ngebanggain banget menunjukkan dirinya itu seorang introvert gitu. Ya jadi gini sih ya teman-teman, introvert itu sebenarnya menarik sekali untuk dibahas ya, jika kita kaitkan dengan bisnis kita ini. Jadi kalau kita kan di bisnis MCI ini bisnis jaringan ya, yang isinya tuh banyak sekali orang ya, banyak sekali karakter, banyak sekali sifat, banyak sekali rupa-rupa warnanya, pokoknya begitulah ya. Kalau kayak balon tuh satu ikat itu udah rupa-rupa warnanya. Nah, introvert ya, kalau saya di masa-masa saya dulu waktu dari saya SMA ya, itu sebenarnya saya masih nggak ngerti tuh introvert itu apa gitu ya. Yang saya tahu adalah kalau di rumah saya lagi ada rame-rame, itu saya kabur ya kemana? Kaburnya ke lantai atas gitu, di kamar saya di lantai atas. Jadi kalau ada keluarga datang atau mama saya atau bapak saya tuh bikin acara, entah sama keluarga, entah sama temennya gitu, saya itu tidak ada di antara mereka. Jadi saya kabur ke lantai atas. Kalau saya mau tahu mereka udah pada pulang apa belum, saya ngintip-ngintip gitu di tangga. Udah pada pulang apa belum. Nah, jadi sebuah perjuangan banget kalau menurut saya ya, seorang introvert kalau sampai berhasil di satu bisnis jaringan. Karena itu udah pasti dia menembus batas yang sebenarnya dia mungkin sadari gitu loh. Kayak misalnya dia nggak bisa banyak interaksi dengan orang gitu ya, dia tidak bisa membuka pembicaraan dengan orang-orang baru. Dia juga apa ya, kalau introvert ini sulit gitu menemukan topik-topik untuk dibahas gitu dengan orang yang nggak dia kenal. Terus kalau dia di lingkungan yang sangat ramai, dia merasa sangat cepat habis energinya gitu. Nah, sementara kalau dia menjalani satu bisnis seperti ini, dia harus prospek orang ya, dia harus berkenalan dengan orang-orang yang baru untuk tahu kebutuhan si orang-orang ini ya, sehingga bisa menemukan produk yang cocok untuk menjawab kebutuhan mereka gitu kan. Dan ini dilakukan oleh seorang introvert. Wah, keren banget loh. Nah, jadi waktu saya menuliskan keterangan introvert leader di bio Instagram saya, sebenarnya bukan untuk labeling ya, bukan kayak melabel diri bahwa oh saya introvert nih gitu ya. Saya justru pengen jadi motivasi gitu untuk lebih banyak orang yang kalau di Instagram saya banyak sekali yang bilang, yang mengatakan bahwa Mbak saya juga introvert, Mbak saya juga introvert, Mbak saya juga susah dapat teman, Mbak gimana kalau misalnya mau prospek tapi nggak tahu ngomongnya gitu ya, terus juga apalagi nggak bisa kontak mata Mbak, gimana Mbak, gimana gitu ya. Nah, jadi saya pengen menjadi motivasi gitulah untuk teman-teman yang sesama introvert ini, bahwa ya kita sebenarnya bisa banget. Bahkan saya sampai sekarang juga
masih dengan keintrovertan saya, ya nggak apa-apa gitu loh, nggak ada yang salah juga gitu, bukan dosa juga gitu, bukan aib juga kalau kita memang seorang introvert. Ya terus kenapa gitu kan, ya tidak perlu memaksakan berubah jadi ekstrovert gitu kan. Ya udah, kita seperti ini ya seperti ini, cuman ada mindset yang tetap perlu kita tanemin ke diri kita gitu. Jadi bukan labeling ya, tapi dengan menyadari bahwa kita ini karakternya seperti apa gitu kan, diri kita ini seperti apa. Justru kita ketika kenal dengan diri kita sendiri, kita tahu cara mengunggulkan kemampuan kita ini seperti apa. Nah, coba kita bahas nih sama-sama apa sih yang saya lakukan gitu ya, supaya bisa berkembang sampai dengan sekarang gitu. Walaupun belum berubah jadi ekstrovert juga, enggak ya tetap introvert, tapi enjoy gitu loh ya. Jujur ya teman-teman ya, kadang kalau kita ya di satu komunitas atau satu kumpulan gitu ya, terus kita melihat sosok-sosok orang yang begitu gampangnya dia berbaur gitu, terus kayak gampang dia akrab sama orang tuh, enak banget, dan orang itu seneng gitu sama dia karena dia tuh ada terus bahan yang diceritain, terus kayak ngocol gitu ya, orang tuh jadinya seneng gitu loh walaupun baru kenal. Itu mungkin ada ya perasaan kita di mana, ih kok aku nggak bisa gitu ya, ya kok ih keren banget loh dia bisa kayak gitu, aku tuh nggak bisa banget gitu, mau kenalan aja susah gitu kan. Nah itu juga saya pernah merasakan itu teman-teman, tapi itu tidak mengubah apa ya, kecintaan saya sama diri saya gitu. Maksudnya ya itu dia biarin lah gitu ya, ya dia seperti itu, oke, itu kemampuannya dia. Kalau aku ya nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu. Tidak perlu memaksakan satu kondisi-kondisi yang misalnya bukan karena sukarela kita memang mau berubah gitu ya, nggak usah dipaksain juga, karena nanti akan ada masanya sendiri kita berubah sebenarnya. Ya sama seperti yang terjadi sama saya, ya saya introvert, tapi kalau misalnya saya ketemu prospek, ketemu yang memang mau nanya produk, saya akrab banget gitu, bisa gitu. Jadi bukan berarti juga walaupun misalnya tujuan jelas nih kita mau prospek orang, tapi masih kagok gitu ya, enggak, saya bisa seperti menjadi si ekstrovert tuh bisa gitu. Jadi buat teman-teman jangan apa ya, jangan apa ya, jangan menganggap bahwa keintrovertan kita itu adalah sesuatu yang bikin malu gitu, jangan. Yang ada malah kita kayak nggak bersyukur jadi diri kita sendiri. Oke, jadi yang saya lakukan nih ya, pertama saya cari-cari informasi di Google tentang apa aja sih ya keunggulannya si introvert ini gitu. Apa aja sih yang bikin introvert itu justru bisa sukses gitu kalau sebagai seorang pemimpin ya. Apa aja sih yang tampak dari seorang introvert yang membedakan dia sama yang lain sehingga dia patut banget bersyukur sebagai seorang introvert gitu. Nah itu saya cari-cari tahu itu hal-hal yang bisa membuat saya feel-nya up gitu. Jadi misalnya nih, seorang introvert itu sebenarnya dia lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara gitu. Ya memang pada kenyataannya seperti itu kan. Kalau orang kayak kita ngobrol sama orang gitu ya, orang itu pasti tiba-tiba bisa cerita masalah pribadi sama kita loh teman-teman. Saya beberapa kali seperti itu. Orang baru ngobrol sama saya, ya, saya padahal nggak banyak jawab. Cuman dia kayak malah bisa cerita tuh banyak dan malah tuh bisa sampai ke masalah pribadi. Saya dulu juga sampai bingung, orang kok gampang banget percaya ya. Maksudnya dia kayak sharing tentang keluarganya apa segala macam, padahal kita nggak nanya loh ya. Dia yang ngebuka sendiri gitu. Ya mungkin kita cuma nanya, kasih feedback ya, nanya balik gitu ya. Jadi saya sampai bingung, kenalnya baru, tapi kok percaya banget gitu mau cerita segala macamnya. Ya karena kita seorang pendengar yang baik. Dan memang di bisnis jaringan seperti ini, karena orangnya banyak ya, dan karakternya macam-macam, di situ kita dituntut untuk lebih banyak mendengarkan. Si ini gitu kan, punya kendala apa nih dalam dia ngejalanin bisnis MCI. Di sini si ini nggak percaya dirinya kenapa nih gitu. Si ini gitu kan, dia bisa begitu suka gitu sama bisnis ini, percaya sama bisnis ini ya, mau berproses ini karena apa nih ya. Dan semuanya itu kan kita harus menerima semua cerita-cerita dari mereka. Nah syukurnya kita adalah introvert
ya. Kalau ekstrovert mungkin dia orang baru ngomong A, dia udah sampai Z gitu, udah langsung pengen ngomong juga. Kalau kita yang introvert lebih banyak mendengarkan. Memang cocok di bisnis MCI. Terus lagi yang saya juga senang gitu ya, waktu saya baca-baca Google itu, introvert itu dia selalu menganalisa dulu sebelum dia berbicara. Itu benar banget teman-teman. Seandainya nih saya tuh ikut kelas ya, ikut kelas webinar atau kelas Zoom gitu yang di luar dari MCI gitu ya, saya pengen banget untuk ngetik chat gitu, untuk ikut sapa-sapa gitu ya, untuk ikut kasih aha moment. Kalau kata coach-coach yang online gitu ya, itu ada namanya aha moment kalau kita ikut Zoom gitu, yang isinya itu kayak training gitu-gitu lah ya, training kepribadian gitu ya, segala macam. Ada yang namanya aha moment. Pengen banget ikut nulis tuh, pengen, tapi begitu nulis dihapus dulu, nulis lagi dihapus lagi gitu. Jadi sangat benar-benar menganalisa, kalau bisa tuh benar-benar sudah mateng gitu yang ada di otak, di pikiran, baru dikeluarin ya, baru disuarain. Nah, jadi inilah keunggulan kita sebenarnya. Kita bukan tipe yang cablak dulu gitu, ngomong dulu padahal mikirnya belum tuntas gitu. Tapi kalau kita memang mungkin lama ngejawabnya, tapi benar-benar matang gitu, kayak kita sudah mengkalkulasi, menghitung-hitung, mengukur-ukur ya, sehingga seorang introvert itu sangat dinanti-nantikan suaranya. Dan biasanya pendapatnya itu memang bagus ya, memang works, ide-idenya mungkin yang dia sampaikan keren kan. Terus ya teman-teman, introvert itu sangat mandiri. Jadi memang seorang introvert itu kan dia lebih banyak melakukan apa-apa itu sendiri. Kayak dia beraktivitas lebih gampang, lebih senang, lebih nyaman itu ketika dia sendiri gitu. Terus karena kita sudah terbiasa sendiri, tidak bergantung dengan orang lain ya. Misalnya harus ditemanin dong gitu, aku mau ada ini nih, mau bikin ini, ayo kamu liatin aku ya misalnya, atau temenin nanti ya gitu. Karena introvert itu udah terbiasa dengan dirinya sendiri dan berteman dengan dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar sangat mandiri gitu ya. Kalau saya pribadi aja, kalau saya mau urusan apapun ya saya sendiri gitu, nggak apa-apa gitu, nggak mesti sama orang lain juga gitu. Terus misalnya karena dia sangat mandiri ya, dia akhirnya punya license gitu. License itu dalam artian dia punya pelajaran sendiri tentang apa-apa hal-hal yang dia lakukan sendiri itu. Kayak oh berarti waktu kemarin nih aku coba itu nggak bisa caranya begini gitu. Nah dia akan cari lagi cara baru gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita prospekkan, oh ternyata aku bicara dengan satu orang ini, itu tuh nggak bisa dengan cara seperti ini gitu. Dia ternyata butuhnya seperti ini gitu. Nanti kalau aku ketemu lagi sama orang yang lain, berarti caranya itu seperti itu gitu. Jadi ada pembelajaran yang dia lakukan sendiri dan dia pahami sendiri, terus dia evaluasi sendiri gitu kan. Dan itu yang membuat dia itu apa ya, sangat unggul gitu walaupun dia sendiri gitu. Jadi sangat mandiri. Makanya biasanya orang introvert tuh apa ya, dia punya prestasi bagus gitu loh, karena kemandiriannya dia nggak bergantung sama orang lain. Jadi pada intinya tuh gini lah teman-teman ya, buat semua teman-teman onlineku yang katanya, Mbak saya sama nih, saya juga introvert gitu ya. Kalau aku bisa bilang ya teman-teman, kenali diri kita sebaik-baiknya. Apa yang kita nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Pelajarin aja untuk menjadi bisa itu seperti apa, tapi jangan sampai menjadi pressure buat kita sendiri. Kita mau mempelajari yang tadinya kita nggak bisa menjadi bisa, itu karena memang kitanya yang mau untuk berubah, untuk mempelajari itu gitu. Terus ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri gitu kan, lihat sisi-sisi mana yang kita itu merasa bahwa aku keren banget di bagian sini gitu, aku bisa banget di bagian sini, ya udah asah di bagian situ gitu. Jadi nggak usah gimana ya. Kadang-kadang ada orang itu yang dia sadar dia introvert, cuman dia untuk satu kebutuhan dia lakukan yang berbeda berapa puluh derajat gitu ya sama dirinya pribadi. Tapi dengan embel-embel dia ngerasa adanya pressure gitu ya, karena diminta upline, karena mau nggak mau gitu ya.
Ya memang awalnya mungkin juga terpaksa mungkin, cuman ya itu harus dipupuk ke dalam diri kita sendiri bahwa kita bisa loh lakukan ini, yuk bisa yuk gitu. Itu kayak diri sendiri banyak-banyak diajak ngomong, sehingga kita mau melakukan itu tuh bukan karena orang lain, bukan dengan terpaksa, tapi karena kitanya mau ada skill baru, mau ada kemampuan baru, mau kehidupannya jauh lebih baik gitu kan, mau kepribadiannya lebih baik, itu dengan banyak-banyak self talk. Jadi kayak kita bicara dengan diri kita sendiri, nego dengan diri kita sendiri, sayang diri kita sendiri. Kalau saya sih kayak gitu tuh. Saya rasa itu aja yang mau saya sharingkan tentang introvert ini. Jadi buat teman-teman semua, kita tidak melabeling diri kita bahwa oh aku extrovert, aku introvert nih, aku nggak bisa apa-apa. Kita bukan yang seperti itu, tapi kita menyadari bahwa kita introvert dan kita mencari tahu apa aja keunggulannya si introvert ini dan mencocokkan itu ke dalam bisnisnya kita. Bagian mana yang bisa kita ambil ya, sehingga itu akan membuat kita lebih kuat, lebih kokoh, lebih awesome gitu ya, lebih punya prestasi, bisa kok gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah menghapus diri bahwa saya nggak bisa karena saya introvert, ya bukan itu. Dan jangan juga membantah bahwa diri seorang introvert, nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan ya have fun aja gitu loh, senang-senang aja sama diri kita sendiri ini, nggak apa-apa. Yang penting kita mau belajar terus gitu untuk menjadi lebih baik. Oke, jadi sharingnya sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menyimak sampai selesai. Kita ketemu di video yang selanjutnya. Better Life with MCI. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.